Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Naila Riza Umami MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rika Amalia, NPM 21187203050 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 1B, Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi ditinjau dari pendapatan nasional per kapita. Untuk meningkatkan pendapatan nasional, perkembangan ekonomi wajib dilakukan disertai dengan program pembangunan sosial. Adapun tujuan pembangunan ekonomi, menurut GBHN, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, indikator untuk meningkatkan kesejahteraan adalah national income. Jika pertumbuhan produk domestik bruto naik, akan berdampak pada pendapatan nasional dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi suatu negara dengan prioritas pertumbuhan ekonomi dan juga distribusi pendapatan. Proses pembangunan ekonomi mengubah struktur ekonomi. Yang pertama, sisi permintaan agregat, di mana pendalaman struktur ekonomi didorong oleh peningkatan national income yang berpengaruh terhadap selera masyarakat yang terefleksi dalam pola konsumsinya. Lalu sisi penawaran agregat, faktor pendorong utamanya adalah perubahan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia dan juga penemuan material baru untuk produksi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan GDP, sehingga terjadi peningkatan national income. Rumus yang digunakan antara lain GNP sama dengan GDP ditambah F. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty di Inggris. Tetapi saat ini sudah dianggap tidak relevan karena alat pengukur kegiatan perekonomian adalah GNP, yaitu jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara. Konsep pendapatan nasional yang pertama, Gross Domestic Product, dua, Gross National Product, Net National Income, Personal Income, dan Disposable Income. Gross Domestic Product atau produk domestik bruto merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas suatu wilayah, negara, atau domestik selama 1 tahun, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang membuka usaha di wilayah yang bersangkutan. Net National Income atau pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. PI, Personal Income atau pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer atau transfer payment. Transfer payment sendiri diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan. DI, Disposable Income, atau pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya bisa ditabung, disalurkan menjadi investasi. DI ini diperoleh dari personal income dikurangi dengan pajak langsung. Pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, dan pendekatan pengeluaran. Selanjutnya, rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi, yaitu PDB real tahun sekarang dikurangi PDB real tahun kemarin dibagi PDB real tahun kemarin dikali 100%. Tujuan perhitungan ini untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan mendapatkan data pendapatan nasional untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya, Indonesia terkenal sebagai negara agraris dan Jepang terkenal sebagai negara industri. Pendekatan pengukuran GDP dibagi menjadi 3, yakni pendekatan produksi, pendapatan, dan sisi agregat. Pendekatan sisi penawaran agregat yang mencakup pendekatan produksi, PDB sama dengan jumlah nilai output NO dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. BPS membagi ekonomi nasional dalam sektor pertanian sampai jasa-jasa. Pendekatan pendapatan, PDB sama dengan jumlah pendapatan yang diterima faktor produksi untuk proses produksi di setiap sektor yang mencakup gaji untuk tenaga kerja hingga mencakup penyusutan.
Pendekatan sisi, permintaan agregat yakni pendapatan pengeluaran PDB sama dengan rumah tangga ditambah pengeluaran investasi ditambah pemerintah dikurangi impor. Sumber pertumbuhan ada dua, yaitu penawaran agregat dan permintaan agregat. Terdapat kurva permintaan di mana kurva AD bergeser ke kanan, berarti peningkatan permintaan. Kurva AD adalah kurva anggrek demand yang merupakan hubungan penawaran agregat dengan tingkat harga. Semakin tinggi permintaan, maka semakin tinggi atau semakin banyak pula barang yang dijual. Rumus PDB-nya adalah rumah tangga ditambah dengan investasi ditambah pemerintah dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor. Lalu, kurva penawaran agregat. Semakin tinggi penawaran, semakin kecil barangnya. Pertumbuhan output disebabkan oleh peningkatan volume faktor produksi seperti tenaga kerja, sebagai akibat dari peningkatan produktivitas. Demikian tadi pemaparan saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bisa memenuhi nilai mata kuliah ekonomi Indonesia saya khususnya dan bermanfaat pada umumnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.